الله مخلصا له الدين. وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أيها الهادرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah rahimakumullah, mohon maaf sebelumnya mengganggu untuk zikirnya. Silakan melanjutkan zikirnya, mangga. Tapi dengan sama-sama insyaallah ya sedikit mohon maaf untuk hari ini Bapak Haji Wahyudin, kemudian kebetulan ada jadwal di yang lain, insyaallah nanti di tanggal 7 insyaallah bisa mengisi. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat kepada beliau. Insyaallah beliau nanti menyampaikan di tanggal 7. Ya hadirin rahimakumullah, insyaallah kita sudah berbagai hal berkenaan dengan puasa, sudah mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa dari guru-guru kita. Mudah-mudahan mari kita sama-sama doakan guru-guru kita, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga terus membimbing kita untuk menjadi yang lebih baik di hadapan Allah. Karena kalau tidak ada guru-guru kita, wasilahnya barangkali kita bisa jadi lengah lalai di dalam beribadah kepada Allah. Oleh karena itu, sama-sama mari kita terus doakan guru-guru kita, segala hajatnya, segala keinginannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, di puasa ini ada ayat yang sangat luar biasa yang berkenaan dengan keluarga, yang ini mungkin sering disampaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ini ayat luar biasa, mudah-mudahan menjadi landasan kita ketika kita diberikan oleh Allah amanah keluarga, amanah anak, amanah istri, dan lain-lainnya, termasuk diri kita juga. Nanti insya Allah kita juga akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita bisa menjaga diri kita, keluarga kita dari api neraka. Di saum ini, di puasa ini, ya kita sama-sama momen yang sangat luar biasa untuk membiasakan diri kepada anak-anak kita, turunan kita, keluarga kita. Yang pertama dari puasa ini adalah hikmah yang pertama adalah muraqabatullah. Jadi di dalam puasa ini dihantarkan, disampaikan kepada keluarga kita khususnya bahwa dengan saum ini, cara saum ini adalah mendekatkan kita kepada Rabb, kepada Allah. Insya Allah anak-anak pun sekarang dengan kejujurannya sangat luar biasa. Kalau makan minum mungkin tidak mau melakukannya. Dan ini juga iktibar contoh kepada kita bahwa kita diawasi oleh Allah. Bahkan kita tidak mau melakukannya yang membatalkan saum itu. Bahkan bukan hanya makan dan minum, kalau di tingkat kita, di orang dewasa, sudah mulai hati-hati dengan segala perilaku kita, baik dari ucapan, dari guyonan, dan lain-lainnya, sudah mulai hati-hati. Jadi takwa salah satunya adalah kehati-hatian di dalam melakukan sesuatu. Jadi mudah-mudahan lisan kita terus dijaga supaya kita mendapatkan pahala atau diterima puasanya. Karena saya pernah mendapatkan ilmu bahwa Rasulullah ketika naik ke mimbar, ketika mau berkhutbah, mewasiatkan
mengaminkan 3 amin. Yang pertama diaminkannya adalah ketika malaikat berdoa, Rasulullah mengaminkan, celakalah bagi orang yang ada di bulan Ramadan tetapi tidak diampuni dosa-dosanya. Kita pun sering ada di hadis juga, ada yang menahan lapar dan dahaga dan lain-lain semuanya, tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Mudah-mudahan kita tidak termasuk itu. Jadi mudah-mudahan sehingga saum kita bisa lebih hati-hati. Yang pertama, yuk kita sama-sama momen itu didialogkan kepada keturunan kita, cucu kita. Karena luar biasa untuk sekarang anak-anak cerdasnya luar biasa. Tetapi barangkali yang kurang itu adalah adabnya, akhlaknya. Jadi luar biasa. Sekarang makanya ada pembiasaan yang akhirnya pun di sekolah sekarang ada namanya Ramadan ya, kegiatan full tidak pembelajaran materi tetapi tentang keagamaan. Ini barangkali mudah-mudahan upaya untuk membiasakan memberikan contoh dan membiasakan adab-adab yang luar biasa yang insya Allah mereka punyai. Jadi muraqabatullah, mendekatkan diri kita kepada Allah. Ini juga disampaikan bahwa kita tidak terlepas dari pengawasan Allah dimanapun. Oleh karena itu dijaga lisannya, hatinya, dan yang terutama adalah hatinya. Hati tidak ada yang tahu, hanya kita dengan Allah yang tahu. Kita enggak tahu yang tersenyum itu mungkin bisa jadi macam-macam penafsirannya. Oleh karena itu, mari kita sama-sama di dalam momen ini didialogkan kepada anak-anak kita, generasi kita, bahwa saum mengajarkan kepada kita untuk selalu, dan itu emang pasti diawasi oleh Allah. Yang kedua adalah mengajarkan tentang kesabaran. Sabar yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan ini juga terus dibiasakan, bukan hanya di bulan Ramadan, termasuk kita pun sama-sama yang dewasa untuk terus bersabar dalam menghadapi apapun. Sabar, kuncinya sabar. Insya Allah dengan kesabaran maka akan ada muncul solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan ketika langsung ditanggapi dengan nada emosi dan lain-lainnya. Tidak sabar, maka akan menjadi buntu. Dan ini mudah-mudahan dari pagi, dari mulai sahur sampai bangun, ini membelajarkan kepada anak-anak untuk bisa sabar di dalam menghadapi. Karena sekarang, mohon maaf juga, generasi sekarang itu lebih banyak instan, tidak suka dengan proses, bukan tidak suka ya, ada yang seperti itu. Jadi kebanyakan instan. Oleh karena itu, mudah-mudahan ini proses kesabaran ini yuk kita sama-sama luar biasa dijaga, bukan hanya laparnya, tetapi juga hatinya atau lisannya atau dari marahnya dan lain-lainnya. Yang ketiga adalah disiplin dengan waktu. Nah ini luar biasa. Kita dicontohkan dengan sahur. Sahur itu yang terbaik adalah mengakhirkan. Atau ketika buka. Ini juga mengajarkan kedisiplinan. Ketika waktunya berbuka, maka segera tidak ditunda-tunda. Meskipun masih kuat sampai ke Isya. Tidak, tapi tetap harus mensegerakan karena itu adalah sunnahnya. Yang berikutnya adalah sholat berjamaah. Ini juga momen yang sangat luar biasa di bulan Ramadan ini, luar biasa banyak. Mudah-mudahan kita juga sama mengajarkan kepada anak-anak kita untuk sama-sama sholat berjamaah. Teringat dengan sahabat Abdullah bin Umi Maktum tentang berjamaah ini sangat luar biasa. Umi Maktum diberikan oleh Allah tidak melihatnya dari kecil. Sahabat Rasulullah SAW datang ke Rasulullah, wahai Rasulullah,
adakah keringanan bagi saya, kata Abdullah bin Maktum, karena tidak melihat. Rumahnya jauh dari masjid, kemudian terjal, lumayan agak sulit, tapi tidak melihat. Bolehkah saya melaksanakan sholat di rumah? Minta keringanan kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, awalnya diawalkan di hadis itu dibolehkan dulu, tetapi ketika keluar Abdullah bin Maktum itu dipanggil kembali. Wahai Abdullah bin Ubi Maktum, apakah kamu mendengar suara azan? Kata Abdullah bin Maktum, saya mendengar ya Rasulullah. Maka kamu wajib sholat berjamaah di masjid. Ini luar biasanya. Yang diberikan kekurangan oleh Allah, sementara mohon maaf, saya pribadi luar biasa banyak godaannya. Kadang dengan capek, kadang dengan hujan dan lain-lain. Jadi berbagai alasan untuk tidak sholat berjamaah di masjid, khususnya bagi laki-laki ya. Sampai-sampai Abdullah bin Mas'ud pada suatu saat juga sama berkaitan dengan riwayatnya juga pernah ketika itu terjatuh ketika berangkat sholat subuh dari rumahnya ke masjid, terjatuh sehingga dia berdarah di keningnya luar biasa sampai banyak darahnya, tetapi dia masih bersikukuh karena Rasulullah menyuruh untuk sholat di masjid berjamaah, maka dia diteruskan berangkat sehingga sampailah di masjid. Kemudian pada saat itu sampai mendengar malaikat, maka Allah akan mengampuni setengah dosanya dari yang dilakukan oleh Abdullah bin Maktum. Setengah, luar biasa. Yang akhirnya setelah itu dia sama berangkat ke masjid lagi, dan ada yang mengantar, seorang pemuda yang mengantar, diantarkan, dijemput di rumahnya sampai ke masjid, pulang kembali, terus begitu lama. Dan Abdullah bin Maktum penasaran, bertanya kepada pemuda itu, wahai pemuda, engkau sangat baik sekali, kenapa engkau melakukan ini dan siapa kamu? Kata Abdullah bin Maktum. Kemudian seorang pemuda itu menjawab, saya adalah iblis. Kenapa kaget Abdullah bin Mas'ud? Kenapa kau sementara engkau menghalangi orang beribadah, sementara saya diantarkan untuk beribadah? Kata iblis itu, saya mendengar percakapan malaikat dengan Allah bahwa engkau diampuni setengahnya, ketika terjatuh engkau akan diampuni dosanya setengah. Saya khawatir ketika engkau jatuh kembali, satu kali lagi jatuh, maka diampuni semua dosa-dosanya. Luar biasa. Jadi ya luar biasa sholat berjamaah di masjid itu. Mudah-mudahan khususnya bagi diri saya dan keluarga, mudah-mudahan untuk bisa istiqomah berjamaah di masjid. Ini menandakan sangat luar biasanya sholat berjamaah di masjid. Dan berikutnya juga mudah-mudahan ketika berjamaah, kita juga ketika berjamaah harus siap-siap dengan taat kepada apa yang memimpinnya. Siapapun yang memimpinnya, kita harus pasrah taat kepada Allah. Karena ketika sholat juga adalah ketika kita menjalankan ketaatan kepada Allah. Kadang mohon maaf, ada rasa enggak suka juga diatur. Ini hati-hati, khawatir sholat kita bukan karena Allah, karena belum pasrah, belum mau diatur oleh Allah. Meskipun salah satunya yang mengaturnya adalah imam. Makanya mohon maaf, barangkali ada imam juga yang merapihkan sholat berjamaahnya sampai luar biasa agak panjang. Tapi mudah-mudahan adab-adab ketika berjamaah pun yuk kita sama-sama jaga. Salah satunya adalah ketika barisannya. Kalau ada satu saja yang agak ke belakang, juga ternyata bisa jadi blunder bagi yang di belakangnya.
terutama ketika sujud. Makanya hal kecil tapi luar biasa. Jadi mengganggu konsentrasi juga bisa jadi yang di belakangnya. Oleh karena itu makanya lurus itu sangat luar biasa. Bahkan dirapatkan ya, luruskan dan rapatkan. Saking luar biasanya kebersamaan di dalam sholat berjamaah. Itu aja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan yuk kita sama-sama di bulan Ramadan ini, saum kita ini kita sama-sama jaga. Mudah-mudahan kita terus merasa diawasi oleh Allah, sehingga perilaku kita, sikap kita, lisan kita, dan lain-lainnya dijaga oleh Allah, sehingga sangat yakin banget insya Allah Allah akan, apapun kita tidak bisa lepas dari pengawasan Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.